Sugeng Dalu Rahayu Rahayu dari Timur Pengawan. Del Kumandil Gendowati bertanya, yang itu topinya ganti-ganti. Kenapa sih? Nah, yang jelaskan kepada Del Kumandil Gendowati. Jika yang memakai topi yang hitam yang biasanya yang seperti itu ya, songkok itu berarti yang jadi pandito. Jika yang memakai topi hip hop berarti yang menjadi Gen Z. Jika topi ini berarti yang menjadi seorang pemikir. Nah, ketika yang menjadi pemikir, maka yang akan menjelaskan sedikit tentang pertanyaan dari cucunya yang Del Kumandil Gendowati tentang moksa. Yang apa itu moksa? Apa bisa moksa itu? Nah, ya, tapi yang nggak mengganti nama ya, nggak mengganti nama Begawan Agastya, di mana Bafgawan itu adalah seseorang yang tidak terbatas ya. Tidak terbatas rezekinya, tidak terbatas keselamatannya, tidak terbatas, pokoknya tidak terbatas lah kecerdasannya. Nah, tapi Mas Dinus ya, Mas Dinus yang itu kalau manggil Mas Dinus kadang-kadang Mbah ya. Yang manggil Mas Dinus Mbah, dia bilang ganti aja namamu, ganti apa Nus? Aneh-aneh wae, ganti aja Begawan Yomodipati. Yomodipati serem sekali ya, Yomodipati. Ya, Mudipati itu apa ya, anaknya Semar apa adiknya Semar, nggak tahu ya, kayaknya anaknya Semar. Nah, kalau Agastya itu kan Semar itu, yang Semar itu Begawan Agastya. Nah, ngeri itu. Yang Mudipati itu serem sekali. Nah, bicara tentang moksa, makanya yang katakan spiritual itu hubungan antara batin sama Sang Maha, itu spiritual. Nah, kalau keyakinan ya dari buku-buku kuno itu cuma mendisiplinkan raga sama batin. Jadi raga sama batin didisiplinkan ya, didisiplinkan supaya disiplin gitu. Karena mensana corporisano gitu. Jadi kecerdasan batin ya, kesehatan batin, kesehatan raga ya, dua. Itulah gunanya buku-buku kuno itu. Ya, makanya sedikit agak monoton buku-buku kuno itu. Nah, lalu kecerdasan batin spiritualis ya, itu sangkut pautnya langsung ini sama Sang Maha. Makanya ketika digabung itu sebenarnya bagus tuh. Ketika kamu samadhi itu bagus. Makanya kan bilang samadilah. Kamu tapi kamu udah ilfil dulu sih ya. Ilfil kamu sama leluhurmu itu ilfil. Baru nanti kalau menyebutkan kata moksa kamu kepo. Apa? Nah, ketika Mas Dinus perjalanan ke barat mendapatkan Trisula ya, yang bilang kepada Mas Dinus, Mbah, hati-hati loh ini. Karena ketika engkau mendapatkan Trisula itu, ini ujungnya ini, yang sebelah kiri masa lampau, ya, sebelah kanan itu masa depan, tengahnya itu masa sekarang. Nah, kenapa yang menjelaskan seperti itu? Karena ketika engkau sudah memegang itu, berarti engkau spiritualis yang benar-benar mengetahui masa depan, masa lampau, dan masa sekarang. Nggak gampang itu ya, karena spiritualis itu hanya orang-orang pilihan.
Makanya kalau orang-orang pilihan itu cerdas jiwanya, cerdas batinnya, ya cerdas raganya, ya itu harus nanti bisa menemukan kecerdasan Sang Maha. Nah, apakah itu Satrio Peningit? Enggak. Simbol Trisula itu seperti itu. Tapi Mas Tinus mendapatkan Trisula yang benar-benar fisik gitu ya, yang benar-benar bentuk wujud. Tuh. Itu harus orang spiritualis tuh, orang-orang pilihan itu. Makanya orang-orang pilihan itu yang menyebutnya Til Gumantil Gendawati Silbringsil seperti mbahmu, Mbah Tinus, ya. Itu pilihan. Kalau yang bukan orang pilihan. Orang asal-asalan itu. Orang ngawur itu aja nggak apa-apa. Pokoknya yang ini pokoknya sing jelek-jelek kasih yang gitu. Yang penting happy, yang penting bahagia. Nah, ya yang sebenarnya juga pilihan, pilihan ganda. Nah, kecerdasan jiwa, kecerdasan batin, dan kecerdasan raga ini, makanya orang-orang spiritual ini harus tahu ini fisika ini, ya fisika ini harus tahu. Karena teorinya oke lah, teorinya cerita tentang moksa, tentang ini dan sebagainya, tapi secara praktikly ya harus tahu ini lewat samadhi. Nah, kenapa yang bilang begitu? Dari kedangkalan spiritual yang Til Gumantil Gendawati, ya kamu harus tahu fisika untuk mengetahui bumi ini, ya yang ulangi, untuk mengetahui bumi, ya kamu menggunakan fisika kuantum, ya fisika kuantum, ya susah kan jadi spiritual. Listnya itu loh yang susah, spiritualnya gampang, list spesialis spiritual. Nah, ketika engkau tahu fisika kuantum, yang tanya ini, ya di fisika kuantum itu ada atom, atom bumi, atom ini, dihitung itu atomnya 38 atom, bla 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 bumi. Ya. Ini yang juga sambil belajar ya, tolong disalahkan kalau salah, dibenarkan kalau salah, kalau benar ya jangan dibenarkan lah, kalau salah ya dibenarkan. Pertanyaannya yang jika engkau menganalisa bumi dengan fisika kuantum, kamu harus tahu rumus-rumusnya dan kamu tahu berapa proton, neutron, elektron sehingga nanti pecah lagi menjadi kecil apa-apa itu ya. Energi kinetik, energi gesek, elektromagnetik dan sebagainya, itu penjelasan tentang bumi. Nah, itulah jagat gede. Sekarang kau adalah jagat cilik, di mana kau juga punya atom di dalam tubuhmu, makanya harus cerdas ragai. Dan kau juga punya kimia, makanya kau tes di laboratorium kimia darah. Ya. Makanya ada proton, neutron, elektron, 6 proton, 6 neutron, 6 elektron. Itu nggak tahu itu apa artinya. Ya, yang jelaskan untuk cucunya yang ini khusus ini ya. Nah, pertanyaannya yang kenapa engkau belajar energi kuantum? Ya. Tujuannya apa? Ya. Orang-orang belajar energi kuantum, mengetahui bumi. Oke, jawaban pertama, mengetahui bumi. Untuk apa lagi? Ya. Untuk bikin nuklir yang peledakan. Oke. Pertanyaannya yang kepadamu nih, Til Gumantil Gendawati Silbringsil. Untuk apa kau belajar energi kuantum? Untuk apa? Ya. Yang udah jawab 2 nih. Nah, sekarang yang terangkan moksa, artinya lenyap, ya raga ya jiwa lenyap, ya Til Gumantil, ya jiwa ya raga lenyap. Sekarang yang tanya, ketika sesuatu itu dari nuklir itu menggunakan rumus-rumus
fisika kuantum, energi kuantum, apapun itu, fisika kuantum, ketika blur, lenyap enggak itu? Proton, neutron, elektronnya blur, lenyap enggak? Nah, moksa adalah pelenyapan atom dalam tubuhmu, sehingga engkau mampu memodifikasinya dengan kimia darahmu, kimia tubuhmu, sehingga engkau dapat menciptakan pelenyapan atom-atom, partikel-partikel semuanya. Nah, kira-kira begitu dari kedangkalan. Mohon jika ada yang kurang dikoreksi, salahkan bolehlah, jelas salah ini. Namanya Eyang itu kan, Eyang ini kan bukan orang spiritualis, bukan orang yang pintar. Bahasa lenyap dari sebuah kata moksa, menghilang, lenyap, berarti engkau harus pandai tentang fisika kuantum, memodifikasi proton, neutron, elektronmu, energi kinetik gesekan dan elektromagnetik, sehingga beban bang wes sudah yang nggak mau mikir itu ya. Nah, itulah ya, yang kau pertanyakan, kenapa leluhur memilih untuk moksa ya, karena dia ahlinya ahli core of the core, Trisula, masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Spiritual ya, masa depan, masa sekarang, dan masa lalu. Kiranya begitu Dilguman Dilgendawati dari kedangkalan spiritual yang pelenyapan energi, pelenyapan molekul-molekul, pelenyapan fisika kuantum. Pertanyaan Eyang, untuk apa engkau belajar fisika kuantum? Untuk apa? Rahayu, rahayu, rahayu.